Halo guys, kita kembali lagi. Untuk kali ini aku akan coba react video trailer di YouTube untuk film Napoleon. Ya, jadi Napoleon ini salah satu film yang aku tunggu-tunggu keluar di bioskop. Aku lupa tayangnya kapan, tapi ini salah satu filmnya Ridley Scott. Ya, kalau kalian nggak tahu, Ridley Scott itu sutradara Amerika Serikat yang terkenal dengan garapan-garapan epic filmnya, kebanyakan genre history, sejarah, ya sejarah epic. Ya meskipun film-filmnya sejarahnya itu nggak akurat ya, kebanyakan kritikan orang-orang ke Ridley Scott itu tentang akurasi sejarahnya itu di film itu seperti apa, kebanyakan kritikannya itu nggak terlalu akurat. Tapi aku ya gak terlalu peduli dengan itu karena memang filmnya itu kebanyakan memang epic ya. Jadi film-filmnya Ridley Scott yang aku sudah pernah tonton itu ada Kingdom of Heaven, Robin Hood, The Last Duel, sama film tahun 90-an judulnya bentar aku lupa. Oh ya, 1492 tentang penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Sama Gladiator. Gladiator pastinya kita sudah pernah dengar semua ya. Film Gladiator itu garapannya Ridley Scott juga. Ya, film-filmnya itu sebenarnya banyak. Film-filmnya Ridley Scott itu banyak ya. Cuma yang aku tonton itu yang genre sejarah karena yang melekat dari Ridley Scott itu karena garapan film-film genre sejarahnya yang terkenal ya, yang naik ke permukaan. Nah, ini Napoleon salah satunya aku tunggu, yang benar-benar aku tunggu di bioskop. Tayangnya kapan tayangnya aku lupa. Jadi ini film tentang Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, siapa yang tidak tahu ya, Napoleon Bonaparte, kaisar Prancis ya, jenderal, komandan, you name it ya. Awalnya jenderal, habis itu dia mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar ya, Emperor Napoleon. Aku kurang tahu detail ceritanya itu tentang apa. Yang pasti ini dia sudah naik menjadi jenderal, diangkat. Dia Prancis sudah mendeklarasikan perang ke negara-negara Eropa ya, ke kerajaan-kerajaan Eropa di sekelilingnya. Jadi Prancis sudah mendeklarasikan perang dan Napoleon ini sudah ditugaskan untuk sebagai jenderal yang memimpin pasukan Prancis, La Grande Armée ya. Pasukan akbar, pasukan besarnya Napoleon. Tapi kita lihat Napoleonnya diperankan oleh Joaquin Phoenix, Oscar winner Joaquin Phoenix. Jadi pastinya aktingnya tidak perlu diragukan lagi ya. Dia pasti sangat bisa mendalami karakter Napoleon. Aku sudah tahu ceritanya tentang Napoleon itu seperti apa ya, sejarahnya. Aku nggak bisa cerita sekarang karena mungkin aku agak lupa kalau aku cerita sekarang detail sejarahnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah kita nonton trailernya. Oke, kita siap. Kita akan nonton trailer Napoleon oleh Ridley Scott. Ada 3, 2, 1. Oke. Ada scene dia memakaikan mahkotanya sendiri. Kejadian Napoleon itu setelah revolusi Prancis pastinya, itu pasti Maria Antoinette tinggal ya pakai giletin. Nah ini. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? Oh God. I promise you brilliant successes. Yang paling aku suka oleh Ridley Scott itu vibe. What is this costume you have on? This is my uniform. Vibe, background,
I let the scene-nya French victory at Toulon. itu bener-bener bagus sekali, bener-bener What is your on name? spot. Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. Oke, Napoleon sampai Mesir juga. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. Shall we vote? Oke. This vermin has held Oh, the world okay. hostage with his egotism and his Ada lack of pertempuran Waterloo good juga. manners. Ada pertempuran Waterloo juga. I think you're great. You are just a tiny little brute. Ini pasti salah satu jenderalnya juga yang ada skandal. All of Europe is uniting Oh, forces against God. me. What's the outcome of this if you don't succeed? Your Majesty, we are discovered. Good. I'm the first How one far to they make will, a mistake. how far Ridley Scott will cover Napoleon's story? How far? I simply never do. Oh, seberapa jauh sampai Rusia? Adegan di Rusia atau mungkin waktu musim dingin? Simply musim dingin. Oke. Oh God. Oke. Dari trailernya saja sudah sangat menjanjikan. Ridley Scott never fails to deliver. Ridley Scott never fails to deliver a historical movie. Oke, jadi awalnya scene-nya tadi itu diawali dengan revolusi Prancis ya, tahun 1793. Ini awal kebangkitan Napoleon. Jadi di sini dia ditugaskan oleh ya kan seperti yang aku bilang tadi. Aku lupa nama-namanya. Cuma kalau misal ada aku menonton dokumentasi video tentang atau membaca riwayat Napoleon yang aku baca, itu aku langsung tahu kayak oh ya ini yang aku baca, oh ya ini aku yang baca, oh ya ini aku tahu. Cuma kalau aku cerita sekarang itu aku lupa nama-namanya. Semacam senat ya, semacam pemerintahan yang baru setelah Raja Louis ke-16 ya. Raja Louis ke-16 itu dipenggal kepalanya oleh Jacobin, apakah namanya Jacobin? Ya, Jacobin. Ya itulah. Yang pemerintahan sementara yang aku sebut tadi yang memenggal kepala Raja Louis ke-16 dan istrinya Maria Antoinette yang rambutnya itu kayak katanya itu dibikin saking kayanya, saking luxuriousnya dia kehidupannya sampai rambutnya itu dibikin cukurannya kayak kapal. It's true. Yang disoraki ini, yang diarak ini adalah Maria Antoinette, istrinya Raja Louis. Nah ini istrinya Raja Louis ke-16. Dia juga dipenggal akhirnya. Saking marahnya rakyat Prancis sama keluarga kerajaan yang terlalu semena-mena. Ini kan revolusi Prancis, berarti rakyatnya ini pada, atau aku mungkin salah sebut ya, correct me if I'm wrong. Jadi rakyat-rakyat Prancis ini pada menyerbu Kastil Bastion, kalau nggak salah. Kastil Bastion ini berarti Napoleon berarti masih melayani keluarga kerajaan, if I'm not wrong, masih melayani keluarga kerajaan, dan dia ditugasi untuk memberantas para perusuh ini atau masyarakat Prancis itu sendiri. Kayaknya sih, aku lupa. Correct me if I'm wrong. Jadi intinya gitu. Dia ditugaskan untuk memberantas itu. Habis itu dia naik pamor. Dia diagung-agungkan oleh, dia disukai oleh para prajuritnya, para bawahannya. Kalian pasti tahu yang namanya Channel Oversimplified kan ya.
Di situ kalian dapat mempelajari sejarah dengan simple, ya. Cuma kalian perlu membaca lebih lanjut tentang Napoleon itu sendiri. Kita lihat ini Napoleon di Mesir. Dapat kalian lihat di sini ada Sphinx di Mesir. Jadi Napoleon itu penggemar beratnya Alexander yang Agung, ya, Alexander the Great dari Yunani atau Macedonia. Dia sangat mengagumi Alexander yang Agung sampai dia juga berusaha untuk menginvasi Mesir. Ya, Alexander Agung kan kekaisarannya itu membentang dari Yunani sampai Persia. Sejauh itu rajanya. Cuma emang nggak berumur panjang. Nah, Napoleon itu sangat mengagumi Alexander yang Agung, dan akhirnya di sini di satu waktu dia akhirnya juga mencoba untuk menginvasi Mesir, ya, dan dilawan oleh sama Inggris sama Ottoman Empire, ya, atau Kesultanan Ottoman. Ya itu dia ceritanya di sini Napoleon sampai Mesir. Adegan Napoleon memahkotai dirinya sendiri. Biasanya secara tradisi raja atau kaisar itu kan dimahkotai oleh paus, uskup atau pendeta, ya, yang punya kekuasaan Tuhan. Dengan simbolis memahkotai raja, karena konsep raja itu kan orang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Jadi pendeta atau uskup ini mencoba untuk bukan mencoba, tradisinya itu memahkotai raja ini sebagai tanda bahwa uskup atau pendeta ini, ya, orang the God's man ini menunjuk raja ini sebagai utusan Tuhan, sebagai pilihan Tuhan raja ini. Nah, di sini Napoleon, agar tidak terjadi semacam kayak Charlemagne, ya, di mana nanti itu akan menimbulkan perdebatan. Maksudnya, apakah kedudukan raja itu lebih tinggi dari uskup, dari paus, ya? Apakah paus ini lebih tinggi dari raja ini? Kan raja ini kan yang memimpin, yang dipilih Tuhan, tapi yang memberkati itu kan jadi paus, ya. Agak ribet, tapi intinya gitu. Jadi Napoleon ingin menghindari perdebatan itu, nggak ingin yang memahkotai si paus atau uskup atau pendeta ini memiliki kedudukan lebih tinggi dari dia. Makanya dia mencoba untuk memahkotai kepalanya sendiri, biar dia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Intinya gitu. Nah, kemudian setelah itu ini ada adegan sejauh itu Ridley Scott akan mengcover ceritanya Napoleon. Jadi ini kalau nggak salah, ya, harusnya soalnya ini yang terkenal. Jadi pertempuran ini namanya pertempuran Waterloo, ya, dimana ini Napoleon posisinya sudah terdesak, ya, posisinya ini udah kayak mundur, ini sudah mepet, ya, dia di negara sini. Aku lupa Waterloo itu di Prancis atau di luar Prancis. Waterloo itu di Mont Saint-Jean di Belanda, ya. Jadi sudah sangat terdesak posisinya Napoleon, tapi di sini dia berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang bisa dikatakan pada waktu ini, pada saat di pertempuran ini itu memiliki pasukan yang lumayan kuat juga, ya, dibantu sama Holy Roman Empire, ya, Kekaisaran Romawi Suci, Rusia juga sama itu aliansi negara-negara Eropa melawan Prancis. Nah, ini pertempuran Waterloo ini Napoleon, ini ada adegannya pasukan Inggris membentuk formasi kotak gini biar pasukan Prancis bingung cara nyerangnya. Ini formasi yang cukup terkenal di pertempuran Waterloo. Jadi aku cukup kaget lihat Ridley Scott mengcover sampai sini. Ini benar-benar akhir, jadi dikatakan benar-benar akhir petualangannya Napoleon, ya. Enggak benar-benar akhir banget, tapi kayaknya kayak dalam hal pertempuran, perang dan lain-lainnya, ini yang kayak benar-benar yang terakhir, yang besar, yang terakhir dari Napoleon. Correct me if I'm wrong. Ini ada adegan di salju, aku lupa apakah ini di Rusia, setelah di Rusia atau waktu musim dingin. Seingatku itu masih di luar Rusia, cuma waktu musim dingin di mana danau atau sungai, aku lupa, itu membeku. Akhirnya pasukan Prusia, antara Prusia atau Romawi Suci mungkin,
itu nyebrang sungai itu yang dingin, habis itu Napoleon menyergap ya, dengan tiba-tiba ditembaki pakai meriam, sungai yang membekunya itu sampai pecah semua, akhirnya biar pasukannya yang nyebrang itu tenggelam. Intinya gitu ya, akan sampai situ juga. It will be so good man, what the fuck. Oke. I can't wait. Oke, kapan ini? Oke. Jadi tahun ini ya, aku sudah tahu kalau tahun ini bakal rilis, tapi bulannya aku lupa. Jadi pada 22 November, masih sangat lama sekali teman-teman, tapi it's worth the wait. I hope it's worth the wait. Oke guys, jadi sekian video reaksiku tentang Napoleon dan analisis sedikit tentang Napoleon. Kenapa aku sangat excited tentang film Napoleon ya, terutama film-filmnya Ridley Scott, khusus karena ini filmnya Ridley Scott ya, terkenal dengan pembawaan filmnya, backgroundnya, vibe-nya itu semua bener-bener otentik, kerasa banget ancient-nya, kerasa banget kita dibawa ke ratusan tahun yang lalu ya, atau sekitar 200-300 tahun yang lalu. Napoleon ini 200 tahun yang lalu, se-epic itu ya. Dan ini yang bener mungkin agak kurang aku lihat di yang lain, nggak kelihatan murah sama sekali. Properti, background, vibe-nya semua nggak kelihatan murah, bener-bener niat replika, kayak menghidupkan sejarah waktu itu. That's what I love about Ridley Scott for me. Okay guys, it's too long. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dan ya, see you.